Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Nurlaili akan mempresentasikan tentang perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian. Yang pertama, aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Isi kurikulum 2013 antara lain: pertama, pendidikan agama dan budi pekerti; dua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan; matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya yang termasuk muatan lokal; juga pendidikan jasmani dan kesehatan yang juga termasuk muatan lokal. Karakteristik kurikulum 2013. Karakteristik utama dalam kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan juga masyarakat. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat, dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur perorganisasian. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat. Para pelajar dapat memilih pelajaran apa saja yang ingin dipelajari sesuai passion yang dimilikinya. Secara umum, kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Keunggulan kurikulum merdeka ada banyak, antara lain: pertama, materi yang disampaikan dan dipelajari menjadi lebih sederhana, mendalam, berfokus pada materi esensial. Lebih sederhana, contohnya seperti apa? Bagi peserta didik tidak ada tuntutan untuk memahami semua mata pelajaran, hanya yang diminati saja. Mendalam, maksud dari mendalam juga seperti itu. Jadi peserta didik dapat memahami secara keseluruhan mata pelajaran apa yang menjadi bakat dan minat peserta didik tersebut. Kedua, guru lebih merdeka karena bisa mengajar sesuai dengan tahap pencapaian dan perkembangan peserta didik. Tidak ada tuntutan untuk guru supaya memahami semua materi ajar. Yang ketiga, sekolah memiliki hak dan wewenang dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan dan peserta didik. Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Pertama, jam pelajaran kurikulum 2013 diatur per minggu dengan alokasi waktu rutin mingguan per semester, sehingga siswa akan memperoleh nilai hasil belajar setiap mapel di akhir semester.
Sementara jam pelajaran kurikulum merdeka diatur per tahun sehingga alokasi waktu untuk pencapaiannya bisa lebih fleksibel. Kedua, penilaian dalam kurikulum 2013 dibagi menjadi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara kurikulum merdeka tidak melakukan pemisahan ini. Jadi tidak ada bedanya antara penilaian sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Semua penilaian dalam kurikulum merdeka menjadi satu. Ketiga, pencapaian pembelajaran berfokus pada rumusan kompetensi yang detail dan terpisah-pisah. Sedangkan dalam kurikulum merdeka, pencapaian pembelajaran berfokus pada kompetensi dasar materi yang esensial. Keempat, perangkat kurikulum 2013, pedoman implementasi kurikulum, paduan penilaian, dan paduan pembelajaran setiap jenjang. Sedangkan kurikulum merdeka, paduan pembelajarannya dan asesmen, paduan pengembangan kurikulum operasional sekolah, paduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, paduan pelaksanaan pendidikan inklusif, paduan penyusunan program pembelajaran individual, modul layanan bimbingan konseling. Kelima, kompetensi dasar yang berupa lingkup dan urutan yang dikelompokkan pada 4 kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan keterampilan. Dinyatakan dalam bentuk poin-poin dan diurutkan dengan pencapaian kompetensi inti yang diorganisasikan per tahunnya. Sedangkan kurikulum merdeka, capaian pembelajaran yang disusun per fase, capaian pembelajaran dinyatakan dalam paragraf yang merangkai pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk mencapai, menguatkan, dan meningkatkan kompetensi. Keenam, rancangan landasan utama kurikulum 2013 adalah tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional. Sedangkan kurikulum merdeka, rancangan landasan utama kurikulum merdeka adalah sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan, mengembangkan profil pembelajaran pada peserta didik. Kesimpulan, sesuai pemaparan di atas, terdapat kekurangan dan kelebihan dari setiap kurikulum, sehingga kita tidak bisa memilih salah satu kurikulum yang terbaik, tetapi kita dapat memberikan saran terhadap pemerintah agar dapat memilih atau bahkan menciptakan kurikulum yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sarannya, yaitu pemerintahan agar membuat kebijakan di bidang pendidikan yang lebih matang, sosialisasi yang memadai, pelatihan kepada guru dengan baik, bisa dilakukan dengan cara seminar, seperti itu. Karena gurulah yang berhadapan langsung kepada siswa. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.